meninggal dunia akibat insiden penembakan di Selangor, Malaysia. Kita dengan Malaysia itu seperti saudara, tapi juga ini quote and quote ya, mohon maaf, seperti juga dengan musuh terdekat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan berbelasungkawa terhadap saudara kita yang meninggal dunia akibat insiden penembakan di Selangor, Malaysia. Jadi memang case ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia, terutama karena pada saat kejadian itu kalau saya tidak salah Pak Prabowo masih berada di negeri jiran. Nah sampai hari ini memang kasusnya belum jelas ya. Maksudnya belum jelas itu bukan karena sudah ada yang meninggal terus kemudian gimana-gimana ya, tapi memang kelanjutannya itu dan kemudian bagaimana penjelasannya dan bagaimana hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Kalau dari beberapa pemberitaan saya sih membacanya bahwa memang ada kontak ya atau polemik yang menyebabkan aparat pemerintah Malaysia melakukan penembakan kepada warga negara Indonesia yang sedang melintasi perairan di Selangor ya. Saya sih mau membahasnya hal yang lainnya. Kita dengan Malaysia itu seperti saudara, tapi juga ini quote and quote ya, mohon maaf, seperti juga dengan musuh terdekat gitu. Ya ibarat sama saudara sih emang kita ribut-ribut juga kan, konflik-konflik juga, polemik-polemik juga, gesekan-gesekan juga. Tapi dengan Malaysia ini case-nya khusus gitu. Misalnya buat kita penggemar sepak bola itu nggak boleh tuh kalah dari Malaysia. Sama kelihatannya Malaysia juga gitu tuh. Kalau di sepak bola nggak boleh kalah dari Indonesia. Kemudian contohnya lagi badminton, bulu tangkis itu juga begitu tuh. Terjadi persaingan panas sudah dari zaman Rasif Jailani, Siddiq kita, Lim Swee King. Persaingan itu tuh terlihat, apalagi kan kita memang secara kontur budaya itu dekat ya dengan Malaysia. Misalnya ada beberapa yang diklaim oleh Malaysia kita marah, batik misalnya. Kemudian ada beberapa lagu yang diklaim Malaysia kita juga marah. Jadi kita itu hubungannya antara saudara dekat gitu, teman dekat, sahabat, tapi juga bisa jadi musuh besar yang seperti api dalam sekam tiba-tiba bisa membesar gitu. Di zaman Soekarno waktu itu kan juga ada sempat gerakan Ganyang Malaysia gitu ya, dan ya teman-teman tahu juga sejarahnya kenapa kemudian ada Ganyang Malaysia itu. Tapi mau sampai kapan kemudian hubungannya seperti ini? Seperti gimana ya? Misalnya saya ke Malaysia nih, ke Selangor, itu Menteri Besar Selangor tuh dekat sama saya tuh. Sahabat baik, teman baik. Nah kita baik-baik aja gitu. Tapi kemudian ada juga misalnya tenaga kerja kita yang berada di sana itu beberapa kali juga mendapatkan perlakuan yang memprihatinkan gitu. Bahkan sebutan untuk orang Indonesia di Malaysia kan dipotong tuh jadi Indon ya. Jadi memang ini gimana ya? Ini segera harus diperbaiki sebetulnya sebelum pemerintah melakukan hubungan baik dengan negara-negara sahabat yang lebih jauh. Dengan Malaysia nih harus diperkuat dan harus dihilangkan gesekan-gesekannya, karena saya tuh khawatirnya gini ya, kalau gesekan yang paling bisa terjadi kan emang sama negara yang paling deket ya. Nah itu mesti dijaga tuh. Misalnya nih, warga negara Indonesia untuk wisata sering juga ke Malaysia gitu. Kalau yang suka duren tuh di Selangor ada yang namanya SS2. Itu waduh, itu dari zaman, bukan dari zaman ya. Dari jenis musangking, blackthorn, udang merah. Terus ada lagi gua musang. Enak-enak emang durennya. Jadi kita ke sana gitu. Buat makan duren doang. So kalau di sini mahal bos musangking itu. Tapi kalau di sana murah. Dan tiket pesawatnya juga nggak mahal-mahal banget. Nah sama orang Malaysia juga seneng juga ke Indonesia, terutama ke Bandung. Jadi kalau naik bus itu, kalau penuh, itu bisa jadi orang Malaysia juga banyak tuh. Nah kalau udah bercampur begitu, ini nggak ada yang tahu nih, ini orang Malaysia atau orang Indonesia. Menurut saya case kita dengan Malaysia itu hubungan baiknya harus diperbaiki. Hubungan diplomasinya juga harus diperbaiki. Yang tadi saya contohin itu adalah sepak bola sama badminton, itu kelihatan banget kita persaingannya. Nah, masalah penembakan ini juga jangan dianggap kecil juga. Karena kan ada korban jiwa yang di pihak Indonesia ya. Dan kehilangan nyawa itu, wah itu nggak bisa diukur dengan harga apapun tuh. Dan jangan juga pemerintah menyampingkan hal ini. Jadi ini harus dituntaskan. Supaya keluarga korban, keluarga saudara kita yang korban itu juga tidak sakit hati berkelamaan dan kemudian melakukan main hakim sendiri. Nah kalau main hakim sendirinya sama warga negara tetangga kan urusannya bisa urusan diplomasi yang rusak tuh. Jadi jangan kemudian kita
merasa hubungan kita baik-baik saja dengan Malaysia, tapi masalah yang begini-beginian ini nggak diselesaikan. Jadi saya mau garis bawahi khusus bahwa Kementerian Luar Negeri kita harus memandang hubungan dengan Malaysia itu sebuah hubungan yang harus dispesialkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ini tetangga kita paling dekat nih. Sahabat banyak di sana, saudara juga banyak di sana. Itu kalau diurut, mungkin kita mau naturalisasi, paling banyak tuh dari Malaysia tuh. Naturalisasi sepak bola, ya hasilnya sama aja pasti. Maaf. Ya maksudnya kan prestasi Malaysia itu kan gak jauh-jauh amat tadinya sama kita. Sekarang sih kita udah menang terus sepak bolanya. Tapi kalau kita runut-runut, kakek buyut tuh banyak tuh yang tinggal di Malaysia gitu ya. Atau aslinya orang sini terus kemudian jadi warga negara Malaysia. Gitu jadi ya Pak Sugiono, Menteri Luar Negeri. Saya mengharapkan hubungan dengan Malaysia ini tidak dianggap sepele, tidak dikesampingkan. Konflik-konflik yang terjadi juga harus segera dibereskan gitu ya. Karena kita sama-sama lihat, saksikan sendiri di beberapa case ada persaingan karena kita saudara dekat ya. Ada persaingan antara kita dan Malaysia yang hubungan baiknya harus dijaga. Nah terkait dengan insiden ini menurut saya harus segera dicari titik temunya. Kemudian ada penjelasan yang membuat keluarga korban menjadi lega. Terutama ya tentunya kalau begini-begini tuh hukuman dari si penembak juga harus sampai tuh ke Indonesia. Berita eksekusinya, kalau memang di penjara kita tahu berapa lama gitu. Karena hal-hal seperti itulah yang bisa membuat persahabatan ini menjadi langgeng. Saya titip itu aja Pak Sugiono. Dan tentu saja aparat pemerintah, lembaga yang terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kita juga perlu dengarkan juga nanti ujung akhir story-nya, kronologis resminya gimana. Dan seharusnya sih pemerintah Malaysia juga melibatkan pemerintah Indonesia dalam menguak asal-muasal terjadinya tragedi yang sangat tidak mengenakan. Karena sampai hari ini kan polemiknya tuh masih simpang siur. Ada yang bilang kita nyerang duluan pakai parang, tapi yang ada di situ warga negara kita Indonesia juga mengatakan enggak kok, kita nggak nyerang pakai parang. Nah terus kalau kenapa kemudian mereka sampai nembak gitu, ada yang meninggal pula, ada yang dirawat dan lain-lain, itu harus segera dibuka lah ya ke publik supaya tidak terjadi atau tidak menjadi api dalam sekam. Semoga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia tetap terjalin dan kasus ini bisa terbuka selebar-lebarnya. Yang salah tolong dihukum gitu ya. Kemudian diberikan keadilan bagi keluarga korban. Terima kasih. Saksikan terus Satgas Kritik setiap hari Senin sampai Jumat jam 19 hanya di TV One News YouTube-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.